Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini dengan online. Kita akan ibadah Natal hari ini, walaupun kita tidak bisa ibadah seperti tahun-tahun yang sebelumnya, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat setiap kita, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Hari ini kita akan ibadah Natal, kita akan memaknai Tuhan sudah lahir buat kita. Dan dia sudah bukan bayi lagi, tapi dia sudah bertumbuh. Dan iman kita juga sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Yesus telah lahir.
setiap kami, untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus, terima kasih berkati ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau pakai setiap kami, baik song leader, singer, yang main musik, semuanya Tuhan. Biarlah Bapa, kemuliaan nama Tuhan aja yang diagungkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Ada di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah ini. Kami boleh menjadi berkat untuk setiap orang-orang yang menyaksikan. Terima kasih dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah lahir buat kita. Dan hari ini kita akan rayakan kelahiran Tuhan. Tuhan sudah ada karena Tuhan menyelamatkan setiap kita, membebaskan setiap kita dari setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan.
Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Yesus lahir buat kita, Yesus telah mati buat kita, dan kita percaya Yesus juga akan bangkit buat setiap kita semua. Amin. Haleluya, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Seperti rusa yang haus akan firman Tuhan. Begitulah setiap jiwa kita merindukan firman Tuhan, merindukan Allah. Haleluya.
Kita berdoa. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih. Kami beruntung, berbahagia kalau kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan PDL Roy, dimanapun berada. Kami yang bergabung dalam ibadah sore hari ini, kami memiliki bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada di penghujung tahun 2020, masih boleh hidup sehat, bernafas dengan gratis, cuma-cuma dalam situasi kondisi seperti ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau kami Tuhan, masih Tuhan bisa bekerja berkarya, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani, masih bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sampai di penghujung tahun 2020, bahkan sampai selama-lamanya. Itu kasih dan anugerah kemurahan Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan saja. Tuhan, kami sudah buka hati kami. Kami butuh firman. Sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu yang menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus itu berkarya sehingga kami semua umat-Mu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan nama Yesus, kami hancurkan nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus itu berkarya sehingga umat-Mu membawa kemenangan dan berkat Natal. Damai Natal. Di dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat Natal, damai Natal. Sama-sama katakan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah malam hari ini merayakan Natal. Maaf ya, saya pakai kacamata karena ada sedikit gangguan di mata sebelah kiri. Ya, tapi tidak masalah. Nah, Bapak Ibu dengar baik. Ya, ini firman-Nya karena ini ibadah Natal. Ya, kita tidak lama firman Tuhannya ini. Tidak panjang. Nah, Bapak Ibu, ya temanya kita walaupun pendek, kita ada tema ya. Temanya ya, who is the real light ya. Who is the real light? Siapa maksudnya terang yang sesungguhnya itu ya, siapa terang yang sesungguhnya? Kita lihat satu ayat saja, Yohanes 1 ayat 9. Karena ini kita masih ada rangkaian ya, ibadah Natal, ada penyalaan lilin nanti sebentar ya. Kita lihat satu ayat saja, Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu dengar baik ya, tema kita pada malam hari ini ya, who is the real light ya. Kita dikatakan tadi ya, terang yang sesungguhnya ya, yang menerangi setiap orang itu sudah datang ke dalam dunia. Bukan sedang, tapi sudah datang ke dalam dunia. Ya, pertanyaannya, siapa terang yang sesungguhnya itu? Who is the real light ya? Ya, yang ada 3. Yang pertama yang kita mau belajar, yang pertama bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Ya, yang adalah anak Allah, anak tunggal Bapa. Ya, dengar baik ya. Yang pertama, terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Bapa, yang adalah anak tunggal Allah dan adalah putra Allah itu sendiri. Amin. 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Kristus lahir, 700 tahun sebelum Kristus lahir, Nabi Yesaya sudah menobatkan kelahirannya. Ya, tentang anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Ya, dan itu sebabnya si Yesaya dia menjuluki dengan the real light ya. Yesaya dia menamakan itu dengan terang yang besar. Nah, Bapak Ibu dengar baik ya, bagi bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ya, mereka melihat terang yang besar itu. Sekali lagi ya, bagi bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka sudah melihat terang yang besar itu. Ya, artinya bagi mereka ya, bangsa-bangsa yang tinggal atau diam di dalam negeri kekelaman ya, atasnya atau bagi mereka terang itu sudah bersinar, terang itu sudah terbit. Kita lihat dalam Yesaya 9 ayat 2. Yesaya 9 ayat 2. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, dikatakan dengan baik Bapak Ibu ya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
ya, mereka sudah melihat terang yang besar itu. Artinya mereka bangsa yang diam atau tinggal di negeri kekelaman, ya, atasnya terang itu sudah bersinar. Dan bukan itu saja. Nah, kalau kita lihat ya, lebih dari itu, kita lihat di ayat 6, dikatakan ya, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, ya, dan seorang putra itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Dan lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang sebagai wonderful, maksudnya wonderful, Penasehat ajaib. penasehat ajaib itu, wonderful, apa saya lupa lagi itu ya. Ya, namanya disebutkan penasehat ajaib. Yang kedua, bukan itu saja, mereka namanya disebutkan orang juga seperti Mighty God, artinya juga sebagai Allah perkasa. Ya, di namanya juga disebutkan, bukan itu saja, disebutkan everlasting Father, disebutkan Bapa yang kekal, disebutkan juga Prince of Peace, ya, artinya King of Peace. Prince ya, Prince of Peace ya, Prince of Peace ya, itu artinya Raja Damai. Amin. Kita lihat ayat 6. Maaf, belajar bahasa Inggris. Ayat 6. Ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa, dikatakan sebab seorang anak telah lahir bagi kita, dan ya seorang putra telah diberikan kepada saudara dan saya. Ya, dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang apa tadi? Penasehat ajaib. Ya, atau juga di wonderful ya, Counselor. Ya, dia juga disebut juga Mighty God, artinya Allah yang Perkasa. Disebut juga everlasting Father. disebutkan artinya Bapa yang kekal. dan juga Prince of Peace. Peace, artinya Raja Damai. Saudara dengar baik, 4 gelar ilahi yang diberikan oleh Nabi, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ya, untuk Yesus Kristus sebelum 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ini benar-benar ya menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. 4 Amin. gelar ilahi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk Yesus Kristus ya, 700 tahun sebelum Yesus itu lahir, ya, dinubuatkan sebelum 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ini benar-benar menunjukkan, menyatakan bahwa Yesus itu, bahwa benar-benar Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, Amin. cepat saja. Ya. Nah, dengan yang kedua dengar baik. Ya, who is the real light? Yang kedua adalah siapa terang yang sesungguhnya itu. Yang kedua, terang yang sesungguhnya itu adalah firman. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan logos. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dikatakan dengan Bapak Ibu yang who is the real light? Ya, yang kedua dengar baik Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa terang yang sesungguhnya itu dikatakan adalah firman. Amin. Terang yang sesungguhnya adalah firman. Nah, ya dalam bahasa aslinya ditulis dengan logos. Bapak Ibu dengar, dikatakan tadi ya, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan bukan itu saja, dikatakan ya, dengar baik Bapak Ibu ya, dikatakan, Amin. dengar baik, logos itu adalah salah satu gelar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, logos itu adalah salah satu gelar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dengar baik, kata logos itu menurut filosofi dari filosofi Yunani pada abad pertama, yaitu ketika Injil itu ditulis, kata logos itu memiliki arti, yaitu memiliki arti kekuatan spiritual di alam semesta yang membuat segala sesuatu itu ada. Sekali lagi, ya, kata logos itu menurut filosofi dari Yunani, ya filosofi Yunani, bahwa kata logos itu pada abad pertama, ketika Injil itu ditulis, ya, kata logos itu memiliki arti, yaitu kekuatan supranatural atau kekuatan spiritual di alam semesta yang menjadikan segala sesuatu itu jadi, yang membuat segala sesuatu itu ada. Itu sebabnya Yohanes ya, Rasul Yohanes ya, penulis Injil, itu sebabnya ya Rasul Yohanes penulis Injil, itu dia sengaja mengambil
Ya, kata logos itu, dia sengaja memakai kata logos itu dan dia berkata bahwa logos itu adalah Kristus. Amin. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus, maaf Rasul ya. Itu sebabnya Rasul Yohanes, penginjil, salah satu penulis Injil, dia sengaja memakai, dia sengaja mengambil kata logos itu dan dia berkata bahwa logos itu adalah Kristus. Ya, artinya firman yang mencipta itu adalah Yesus Kristus. Artinya firman ya, yang penuh kuasa untuk mencipta itu adalah Yesus Kristus. Amin. Diyakini, benar baik. Diyakini bahwa segala sesuatu itu harus ada penyebab pertamanya. Ya, diyakini segala sesuatu itu harus ada penyebab pertamanya. Artinya diyakini segala sesuatu itu harus ada sumbernya. Dan saya beritahu, pencipta yang ada itu ya, dengar baik ya. Pencipta yang ada itu bukan suatu kekuatan yang di alam semesta yang tanpa pribadi. Dengar baik. Ya. Pencipta yang ada atau sang pencipta yang ada itu bukan suatu kekuatan spiritual atau supranatural ya di alam semesta yang tidak punya pribadi, tidak. Tapi pencipta yang ada itu adalah sang pribadi ilahi yang hidup. Amin. Amin. Pencipta yang ada itu sang pencipta yang ada itu adalah sang pencipta ya, maaf ya, sang pribadi ya, ilahi, sang pribadi ilahi yang bisa diraba, sang pribadi yang ilahi yang bisa dikenal. Amin. Sekali lagi. Ya, saya ulang ya, agak rumit memang ya. Saya mau beritahu bahwa pencipta yang ada itu bukan satu kekuatan tadi ya, satu kekuatan supranatural atau spiritual di alam semesta yang tanpa pribadi. Tapi pencipta yang ada atau sang pencipta itu adalah sang pribadi ilahi yang hidup, yang sang pencipta ilahi yang bisa diraba dan bisa dikenal. Amin. Dan dengar baik. Firman itu sudah ada sejak semula sebelum penciptaan terjadi penciptaan. Firman itu ya, dengar baik. Firman itu yang ada itu sudah ada sejak semula ya, sebelum penciptaan. Itu sebab dikatakan ya, terang yang sesungguhnya dikatakan yang sesungguhnya itu sudah ada di dalam dunia dan dunia itu dijadikan olehnya. Dunia itu diciptakan olehnya. Yohanes 1 ayat 10. Tapi baca dari ayat 9 biar lebih ngerti lagi. Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dengar baik. Ya, terang yang sesungguhnya dikatakan juga terang yang sesungguhnya itu sudah ada di dalam dunia dan dunia itu diciptakan olehnya. Amin. Dan dikatakan juga terang yang sesungguhnya yang adalah firman yang sudah ada sejak semula ya, oleh Yohanes ya, atau oleh Yohanes dikatakan bahwa terang itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Sekali lagi. Amin. Terang yang sesungguhnya yang adalah firman yang sudah ada sejak semula. Yohanes katakan, ya Rasul Yohanes katakan bahwa terang itu sudah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Ya kan ya, terang yang sesungguhnya yang adalah firman yang sudah ada sejak semula. Ya, itu sudah ada di dalam dunia ya, dan dia mencipta dunia itu diciptakan olehnya. Amin. 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 Ya, dengar baik Bapak Ibu. Saya mau beritahu, ya, inilah arti keindahan dari terang Natal itu. Inilah arti keajaiban dari terang Natal itu. Allah yang Maha Kuasa telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Yang Amin. terakhir, yang ketiga, ya, who is the real light? Siapa terang yang sesungguhnya itu? Yang ketiga, terang yang sesungguhnya itu adalah satu-satunya sumber yang kekal. Ya, terang yang sesungguhnya itu adalah satu-satunya sumber yang kekal. Ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, dengar baik Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ya, who is the real light? Yang ketiga, siapa
terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu ya adalah satu-satunya sumber yang kekal. Amin. Amin. Ya, terang yang sesungguhnya itu adalah satu-satunya sumber yang kekal. Amin. Dikatakan di ayat 4, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dengar baik, dalam bahasa aslinya ya, hidup, kata hidup itu ditulis dengan soe. Ya. Nah, soe itu bisa berarti atau memiliki arti bahwa hidup yang hidup rohani. Soe juga bisa berarti hidup berkemenangan atas maut, hidup ya kebangkitan atas maut. Ya. Juga soe bisa berarti hidup kekal yang berasal dari Allah, bukan hidup jasmani, bukan hidup biologis yang hanya sementara, tapi hidup yang kekal berasal dari Allah. Amin. Ya. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya terang dan hidup itu? Apa hubungannya terang dan hidup itu? Nah, saya dengar baik. Hubungannya terang dan hidup. Kalau ada hidup, pasti ada terang. Ada hidup, ada terang. Nggak ada hidup, nggak ada terang. Saya kasih contoh. Kalau saudara ya, atau bapak ibu coba masuk dalam satu kamar yang gelap. Yang pertama-tama bapak ibu cari itu apa? Lampu. Wah, saklarnya lampu, tombolnya lampu. Lalu mulai dicetek, dinyalakan supaya terang itu ada, supaya ada terang. Sama, begitupun di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu, dengar baik, hidup yang kekal itu membawakan terang yang menyinari ya, kegelapan rohani manusia yang telah jatuh dalam dosa. Amin. Sama dengan Yesus Kristus ya. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal yang membawakan terang ya, membawakan terang yang menyinari ya, ada menyinari kegelapannya dari kegelapan manusia atau rohani manusia yang telah jatuh dalam dosa. Amin. 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 Bapak Ibu dengar baik. Saya beritahu. Terang yang sesungguhnya, perhatikan ya. Terang yang sesungguhnya itu adalah kasih karunia Allah kepada manusia ya, supaya manusia itu tidak ya, supaya manusia yang mati, yang buta karena kutuk dosa yang gelap, dan dengan percaya kepadanya maka bisa dihidupkan kembali. Amin. Perhatikan baik-baik ya. Supaya manusia yang sudah mati, yang buta karena kuasa kutuk dosa yang gelap itu, dengan percaya kepada Tuhan, dengan mempercayai Tuhan, maka bisa hidup kembali. Dengan mempercayai dia, maka akan bisa dilahirkan kembali. Dengan percaya kepada dia, maka bisa melihat Allah yang benar, bisa melihat Tuhan yang benar, dan bisa melihat kerajaan Allah. Amin. Saya ulangi. Ya. Terang yang sesungguhnya, perhatikan. Terang yang sesungguhnya itu adalah kasih karunia Allah kepada manusia. Supaya manusia yang sudah mati dan sudah buta karena kutuk dosa yang gelap, dan dengan mempercayai Tuhan, dengan mempercayai dia, maka bisa hidup kembali. Maka bisa dilahirkan kembali. Maka bisa melihat Allah yang benar. Bisa melihat Tuhan yang benar dan bisa melihat kerajaan Allah. Dan bukan hanya melihat kerajaan Allah, bisa masuk dalam kerajaan. Yesus Kristus adalah sumber hidup yang kekal. Membawa terang itu untuk kita bisa melihat kebenaran. Ya, dengan pengenalan akan Allah yang benar. Amin. Amin. Ya. Yesus Kristus yang adalah sumber hidup yang kekal. Ya, membawa terang untuk kita bisa melihat kebenaran itu dengan pengenalan Allah yang benar. Di ayat 18 dikatakan ya, bahwa saya beritahu, di ayat 18 dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak ya, dengan dikatakan anak tunggal Bapa, itu ya, anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengar baik. Ya. Dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dia yang menyatakan Bapa itu dia anak itu yang di pangkuan Bapa itu. Ya, kenapa? Karena Yesus berkata, ya dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, dengar baik, dengan kita mengenal Yesus,
sama saja kita mengenal Allah. Dengan kita memiliki Yesus, sama saja kita memiliki Allah. Dengar baik. Ketika ya perhatikan ya, ketika kita memiliki, kita mengenal dan memiliki Yesus Kristus secara pribadi, perhatikan ya, dengan tinggal bentar, dengan ya kita memiliki Yesus Kristus secara pribadi, maka dengar baik ya, kita akan mengalami langsung perjumpaan dengan terang yang sesungguhnya. Amin. Ya perhatikan ya, dengan ya perhatikan baik-baik. Dengan kita mengenal memiliki Yesus Kristus secara pribadi, maka dengar baik, kita akan mengalami langsung perjumpaan dengan terang yang sesungguhnya. Kita akan mengalami langsung perjumpaan dengan terang yang sejati, terang yang luar biasa. Amin. Inilah hidupnya kita. Inilah ya terang yang sesungguhnya. Inilah terang Natal itu yang kita rayakan saat ini. Yaitu Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kita akan masuk dalam penyanyian ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyanyikan malam kudus. Lam kudus, sunyi senyap, bintang Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan sudah melihat terang besar itu. Bagi bangsa yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang itu telah bersinar dan terbit. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Naikkan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu Terang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Terang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, anak tunggal Allah, putra Allah. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus anak Daud. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Terima kasih Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Kau memberikan anakmu yang anak tunggal, supaya kami semua yang percaya kepada Tuhan
tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Melalui Natal ini Tuhan, biar Tuhan kami sungguh-sungguh tahu bahwa terang Natal yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Biar Tuhan kegelapan ini yang menggelapi dunia ini. Kadang-kadang Yesus hadir, Yesus datang. Dunia ini menjadi terang. Karena ada terang yang sesungguhnya dalam dunia ini. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Berkati setiap jemaat El Roy dan semua jemaat yang hadir bersama-sama kami. Biar terang yang sesungguhnya itu menerangi ke setiap kami. Terang Natal itu menerangi setiap kami. Puji syukur damai saat Natal dan sukacita Natal menjadi bagian bagi kami, menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah terima terang Natal itu sama-sama katakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Diberkati Tuhan, haleluya. Ya, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kami dari keluarga Bapak Gembala, Bapak Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat PDL Roy yang ada di mana aja, di Manado, di Surabaya, Pondok Chandra, Perak, Probolinggo, ada di Keraksaan, di Jember, di Manado, juga yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Amerika, di Eropa. Kami mengucapkan terima kasih atas setiap bantuan doa, bantuan materi, semuanya kami ucapkan terima kasih. Kami dari keluarga Gembala mengucapkan terima kasih semuanya atas dukungan-dukungan semuanya. Biarlah PDL Roy ini tetap bisa memberikan sukacita, tetap bisa melayani dengan sungguh-sungguh, semakin hari semakin lebih baik lagi. Amin. Haleluya. Kalau ada salah-salah kata dari kami keluarga, kami minta maaf. Biarlah di tahun 2021 kita semakin melangkah lebih baik lagi di dalam Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Walaupun di tengah pandemi kita tetap bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Dari pulau dan benua.